Yan Feng wajahnya masih sepucat kertas. Meskipun dia telah minum pil dari Chen Ping, lukanya masih parah dan kehilangan darah yang berlebihan membuatnya tampak sangat lemah. La duduk di atas batu biru di padang gurun, terengah-engah. Tatapannya menyapu anggota sukunya yang sama-sama terluka, lalu menatap Chen Ping, matanya dipenuhi emosi yang kompleks. Dermawan saya tahu sebuah tempat yang merupakan tempat berkumpulnya para kultivator iblis, tempat yang tidak mudah didatangi oleh para dewa maupun manusia. Jika dermawan kita tidak keberatan, kita bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Suara Yan Feng serak dan lemah, tetapi setiap kata yang diucapkannya tulus. Chen Ping mengangguk, baik, silakan duluan. Yan Feng berusaha berdiri, dan Xiao Rou menopangnya di kedua sisi. Dia memeriksa arah dan menunjuk ke deretan pegunungan di tenggara. Setelah melewati gunung itu, ada tempat bernama Lembah Jurang Hitam. Medan di sana berbahaya, mudah dipertahankan dan sulit diserang, serta dikelilingi oleh penghalang alami berupa energi iblis, yang akan sangat menekan para kultivator ilahi yang masuk. Kami, para kultivator iblis, telah beroperasi di sana selama ratusan tahun. Meskipun tidak besar, tempat itu cukup bagi kami untuk sementara waktu menghindari serangan mereka. Kalau begitu, ayo kita pergi. Chen Ping tidak bertanya lagi dan memimpin kelompok itu untuk mengikuti Yan Feng dari belakang. Saat Chen Ping dan kelompoknya menuju ke Black Abyss Gu, suasana di lembah Black Abyss terasa mencekam. Di depan sebuah aula hitam besar di tengah lembah, beberapa penyihir yang mengenakan jubah hitam berkumpul bersama, mendiskusikan sesuatu dengan ekspresi serius. Sebuah bendera hitam tergantung di pintu masuk aula utama, dihiasi dengan lambang api berwarna emas gelap, simbol dari garis keturunan iblis api. Ini adalah ruang pertemuan ras iblis. Pintu ruang sidang terbuka lebar, dan 7 atau 8 orang sudah duduk di dalam. Mereka mengenakan jubah dengan berbagai warna, beberapa dikelilingi oleh energi hitam yang jahat, beberapa memiliki mata merah, dan beberapa memiliki tanda iblis di wajah mereka. Masing-masing dari mereka memiliki aura sekitar peringkat ke-8 dari alam Dewa Emas. Mereka semua adalah pemimpin dari berbagai garis keturunan kultivator iblis di surga ke-20, biasanya bertindak secara independen, tetapi sekarang mereka duduk bersama karena deklarasi perang para dewa. Seorang lelaki tua dengan wajah keriput namun mata setajam kilat, memiliki tingkat kultivasi peringkat ke-9 dari alam abadi emas, telah mengenakan jubah hitam yang disulam dengan pola api emas gelap, yang jelas menunjukkan status yang sangat tinggi di antara para kultivator iblis. Pria tua itu mengamati kerumunan dan perlahan berbicara, para dewa tiba-tiba menyatakan perang, dan hadiahnya telah tersebar di seluruh 20 langit. Kalian semua adalah pemimpin faksi masing-masing, jadi silakan sampaikan pendapat kalian. Sejenak hening di aula, lalu seorang wanita parubaya berjubah merah darah berbicara, suaranya sedikit bergetar, ras dewa sangat kuat, dan Kaisar Dewa Jin Wuhao adalah dewa abadi emas tingkat 9 puncak, yang mungkin akan menembus ke tingkat dewa abadi emas Luo Agung kapan saja. Kami, para kultivator iblis, sudah lemah di surga ke-20, dan sekarang para dewa telah muncul dengan kekuatan penuh, kami bukan tandingan mereka. Lalu apa maksudmu? Tanya seorang pria berwajah menyeramkan dengan dingin. Yang saya maksud, wanita berjubah merah darah itu menggertakkan giginya. Bisakah kita mengirim seseorang untuk bernegosiasi damai dengan para dewa? Kita bersedia membayar harga jika mereka bersedia menghentikan permusuhan. Perundingan perdamaian. Pria berwajah menyeramkan itu membanting tangannya ke sandaran kursi. Para dewa menginginkan nyawa kita. Apa yang bisa kau tawarkan dalam perundingan damai? Kepalamu. Lalu apa yang Anda sarankan agar kita lakukan? Wanita berjubah merah darah itu meninggikan suaranya beberapa desibel, konfrontasi langsung. Apa yang bisa kita gunakan untuk melawan? Para kultivator iblis di surga ke-20 jika digabungkan jumlahnya tidak lebih dari 2 atau 300 ribu. Dan mereka yang berada di peringkat ke-9 alam dewa emas sangat sedikit. Ras dewa saja memiliki puluhan tetua di peringkat ke-9 alam dewa emas. Belum lagi monster itu, Jin Wuhao. Kita tidak boleh menyerah. Menyerah berarti mati. Apakah kalian berdua sudah selesai berdebat? Pria tua berambut putih itu membanting tangannya ke meja, bunyi gedebuk yang tumpul menggema di seluruh aula dan membuat semua orang terdiam.
Tatapan dinginnya menyapu kerumunan, apakah berdebat akan menyelesaikan apapun. Keheningan kembali menyelimuti aula. Pada saat itu, seorang pria kurus angkat bicara, suaranya sedikit ragu, aku pernah mendengar, ada kekuatan iblis lain di luar surga ke-20. Bisakah kita mencoba melarikan diri dan meninggalkan surga ke-20? Melarikan diri. Pria jahat itu mencibir, kemana kita bisa melarikan diri? Apakah tidak ada dewa lain di tempat lain? Begitu kita meninggalkan surga ke-20, kita hanyalah eceng gondok tanpa akar. Berapa lama kita bisa bertahan? Pria kurus itu membuka mulutnya, tetapi akhirnya menundukkan kepalanya. Situasi di dalam aula kembali menemui jalan buntu. Menyerah bukanlah pilihan, melawan bukanlah pilihan, dan melarikan diri juga bukan pilihan, tampaknya semua jalan telah terblokir. Tepat saat itu, terdengar langkah kaki di luar aula, diikuti oleh dua sosok yang berjalan masuk melalui gerbang utama. Itu adalah seorang pria muda dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah biru tua, wajahnya dingin dan tegas, dan alisnya menunjukkan ketenangan dan martabat yang tidak sesuai dengan usianya. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala, rambutnya hitam pekat seperti tinta, dan matanya yang merah gelap berkilauan dengan cahaya yang membara. Ningxi dan Suyuki. Para kultivator iblis di dalam aula melihat dua orang asing masuk dan hendak mengajukan pertanyaan ketika lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berdiri. Ekspresi terkejut dan gembira terpancar di mata tuanya. Dia melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam kepada Suyuki, gadis suci. Anda telah datang. Suyuki menatap lelaki tua itu, sedikit kebingungan terlintas di mata merah gelapnya, tetapi dengan cepat berubah menjadi keagungan alami. Aku mendengar bahwa para dewa telah menyatakan perang, jadi aku datang untuk melihat. Pria tua itu kemudian menatap Ningxi, matanya dipenuhi sedikit kekaguman, dan ini. Adik laki-lakiku, Ningxi. Suyuki berkata, seorang murid langsung dari garis keturunan iblis api. Secercah keterkejutan terlihat di mata lelaki tua itu. Seorang murid langsung dari garis keturunan iblis api. Itu adalah status yang bahkan lebih bergengsi daripada status seorang santa. Dia segera menyingkir, memberi ruang untuk dirinya sendiri. Silakan. Silakan duduk, kalian berdua. Ningxi tidak menolak dan melangkah ke kursi utama, lalu duduk di tempat yang ditawarkan oleh lelaki tua berambut putih itu. Suyuki berdiri di sampingnya, tegak dan mempesona seperti pedang panjang yang menyala. Para pemimpin kultivator iblis di dalam aula saling bertukar pandang, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan kekaguman, dan sebagian dengan ketidakpuasan. Apa yang memberi hak kepada kultivator Dewa Emas tingkat 7 yang tampak muda untuk duduk di atas mereka? Tetua berambut putih itu sepertinya merasakan ketidakpuasan orang banyak dan berkata dengan lantang, semuanya, Tuan Muda Ningxi ini adalah murid langsung dari garis keturunan iblis api. Dia mengolah api tertinggi dari ras iblis dan merupakan jenius paling luar biasa dari garis keturunan iblis api kita selama puluhan ribu tahun. Nona Suyuki ini adalah perawan suci dari garis keturunan iblis api saya, statusnya sangat mulia. Keduanya memenuhi syarat untuk menduduki posisi ini. Begitu kata-kata, api tertinggi klan iblis diucapkan, ketidakpuasan di dalam aula langsung lenyap. Para pemimpin kultivator iblis kini memandang Ningxi dengan sedikit rasa kagum dan cemas. Api iblis adalah warisan tertinggi dari garis keturunan iblis api. Legenda mengatakan bahwa ketika dikembangkan hingga puncaknya, ia dapat membakar segalanya dan menghancurkan ruang. Ini adalah teknik iblis yang paling dahsyat dari semua teknik iblis. Ningxi mengabaikan tatapan-tatapan itu, hanya mengamati sekeliling ruangan yang dipenuhi orang-orang sebelum bertanya, apa yang kalian bicarakan barusan? Pria tua berambut putih itu secara singkat menceritakan perdebatan yang baru saja terjadi. Kami memiliki pendapat yang berbeda, sebagian ingin menyerah, sementara sebagian lainnya ingin melarikan diri. Masih belum ada kesepakatan. Ningxi mendengarkan dan terdiam sejenak. Lalu dia mengangkat kepalanya, menatap para pemimpin kultivator iblis, dan senyum dingin muncul di bibirnya, hanya seorang Golden Crow Hao yang bisa menakut-nakuti kalian seperti ini. Kalian semua mempermalukan ras iblis. Suaranya tidak keras, tetapi menusuk hati setiap orang seperti air es. Wajah para pemimpin kultivator iblis semuanya berubah. Beberapa ingin membantah,
Tetapi ketika mereka melihat mata Ningzi yang tenang namun dingin, mereka menelan kata-kata mereka. Karena Jin Wu Hao bisa memberikan persembahan kepada ras iblis, suara Ningzi bergema di aula. Mengapa kita tidak bisa memberikan persembahan kepada para dewa? Aula itu benar-benar sunyi. Pria tua berambut putih itu adalah orang pertama yang bereaksi. Kilatan kelicikan terpancar di matanya, Tuan Muda maksudnya. Segera sebarkan kabar ke seluruh kekuatan di surga ke-20 bahwa membunuh kultivator ras ilahi dan membawa kepalanya ke ras iblis dapat memberimu hadiah kristal 2 kali lipat dari hadiah ras ilahi. Suara Ningzi bagaikan batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, menimbulkan gelombang yang menjulang tinggi. Double, dari mana kita bisa mendapatkan begitu banyak kristal? Para dewa sangat kaya dan berkuasa, bagaimana mungkin kita bisa bersaing dengan mereka? Aula itu pun diliputi kekacauan. Tetua berambut putih itu memberi isyarat agar diam, lalu menatap Ningzi. Suaranya terdengar khawatir, Tuan Muda, saran Anda memang brilian, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kultivator iblis kita memiliki sumber daya terbatas di surga ke-20. Untuk bersaing dengan ras dewa dalam hal kekayaan, saya khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang kristal-kristal itu. Suara Ningzi terdengar tenang, aku akan mencari solusinya. Kau hanya perlu menyebarkan berita dan memberitahu semua orang bahwa membunuh anggota klan dewa dapat memberimu hadiah 2 kali lipat. Keheningan kembali menyelimuti aula. Para pemimpin kultivator iblis saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan ketersenjingan dan ketidakpercayaan. Namun, menatap mata Ningzi yang teguh, tak seorang pun berani mempertanyakannya. Pria tua berambut putih itu terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk perlahan, baiklah. Saya akan segera mengurusnya. Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula utama untuk mengatur penyebaran berita tersebut. Berita itu menyebar dengan cepat di seluruh 20th Heaven. Dalam waktu kurang dari sehari, hampir semua faksi menerima hadiah dari para iblis. Membunuh kultivator suci dan membawa kepalanya ke alam iblis dapat memberimu hadiah ilahi 2 kali lipat dalam bentuk kristal. Hal ini membuat 20th Heaven dilanda kekacauan total. Para kultivator manusia dan hewan yang awalnya memburu kultivator iblis untuk mendapatkan inti emas para dewa kini mulai mempertimbangkan kembali rencana mereka. Jumlah kristal yang bisa Anda dapatkan dengan membunuh kultivator iblis sama dengan jumlah yang bisa Anda dapatkan dengan membunuh kultivator ilahi. Tetapi hadiah untuk iblis 2 kali lipat dari kultivator ilahi siapapun bisa menghitungnya. Oleh karena itu, para kultivator manusia yang mengejar para kultivator iblis di luar kota bintang jatuh mulai mengalihkan perhatian mereka kepada para kultivator ilahi yang sendirian. Para pemburu yang awalnya memburu kultivator iblis kini telah menjadi pemburu yang memburu para dewa. Para kultivator ilahi juga lengah. Awalnya mereka mengira bahwa menyatakan perang terhadap kultivator iblis hanya akan berujung pada pembantaian, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa para iblis akan membalas dengan cara yang sama. Para kultivator ilahi yang berpatroli di luar kota mulai disergap. Beberapa dipenggal kepalanya, beberapa artefak magis mereka dicuri, dan beberapa bahkan dibunuh di siang bolong. Deklarasi perang oleh Kaisar Dewa Jin Wu Hao justru menjerumuskan surga ke-20 ke dalam pertempuran kacau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalang di balik semua ini, Ningzi sedang duduk di kursi utama aula Dewan Lembah Jurang Hitam, mendengarkan lelaki tua berambut putih itu melaporkan berita dari luar, senyum tipis teruk di bibirnya. Chen Ping, gelombang yang kau timbulkan di surga ke-19, akan terus kubuat di surga ke-20. Ningzi menatap Chen Ping dan berkata dengan suara yang hanya bisa mereka berdua dengar, jangan mati terlalu cepat. Arah lembah jurang hitam tampak samar-samar di depan. Bayangan gunung di senja hari menyerupai seekor binatang raksasa yang tergeletak di tanah, sunyi dan megah. Chen Ping dan kelompoknya berjalan menyusuri jalan setapak di pegunungan, kaki mereka menapak di kerikil dan pasir, dengan semak-semak rendah dan rumput layu di kedua sisinya. Bau belerang samar memenuhi udara, aroma unik yang ditemukan di dekat lembah jurang hitam. Semakin dekat seseorang, semakin pekat energi iblisnya, tetapi Chen Ping, yang memiliki kekuatan kekacauan, tidak merasakan apapun. Meskipun pendarahan Yan Feng telah berhenti, kehilangan darah yang berlebihan masih membuatnya lemah dan tidak mampu berjalan.
Xiao Rou dan Xiao Dai menopangnya di kedua sisi, dan mereka bertiga berjalan di tengah kelompok. Jiang Xuelan berjalan di samping Chen Ping, mata birunya yang dingin mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Xuan Zhenzi berjalan di paling belakang, sehelai rumput kering menjuntai dari mulutnya, matanya setengah terpejam, tampak seperti sedang tertidur, tetapi kilatan cahaya sesekali di matanya yang keruh membuktikan bahwa dia tidak pernah lengah. Taois muda itu mengikuti Xuan Zhenzi dari samping, membawa bungkusan kecil di punggungnya, langkah kakinya seringan kelinci. Setelah melewati lereng bukit itu, jaraknya masih beberapa ratus mil untuk sampai ke sana. Yan Feng mengangkat jarinya dan menunjuk ke depan, suaranya serak tetapi mengandung sedikit rasa lega dan antisipasi. Pintu masuk lembah jurang hitam memiliki penghalang alami berupa energi iblis. Kultivator dari ras ilahi akan sangat tertekan ketika mereka masuk, dan kultivator biasa bahkan tidak berani mendekat. Begitu kita sampai di sana, kita akan aman. Chen Ping mengangguk, hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba ia berhenti di tempatnya. Indra ilahinya mendeteksi aura yang datang dari depan. Ada cukup banyak orang yang mendekat, dan mereka tampaknya memiliki niat jahat. Seseorang sedang datang. Suara Chen Ping tenang, namun ada sedikit keseriusan di dalamnya, banyak sekali. Aura para dewa. Ekspresi Yan Feng berubah drastis, dan dia secara naluriah menggenggam pedang panjang hitam yang patah. Berapa banyak orang? Setidaknya 50. Chen Ping berkata, pemimpinnya adalah Dewa Emas peringkat ke-8, dan sebagian besar yang lain adalah Dewa Emas peringkat ke-6 hingga ke-7. Tubuh Yan Feng sedikit bergetar. Terdapat 50 kultivator ilahi, dan pemimpinnya adalah Dewa Emas peringkat ke-8. Sisa-sisa kekuatan mereka saat ini tidak sebanding dengan mereka. Dermawan, suara Yan Feng serak, kau duluan, jangan khawatirkan kami. Para dewa mengincar kami, para kultivator iblis, kalian adalah kultivator manusia, mereka tidak akan mempersulit kalian. Chen Ping tidak menoleh, tetapi hanya berkata, aku tidak akan pergi. Yan Feng membuka mulutnya, ingin membujuknya lagi, tetapi melihat punggung Chen Ping yang tegak dan tatapannya yang tenang, ia menelan semua kata-katanya. Chen Ping menggenggam gagang pedang pembunuh naga, mata ungunya menatap lurus ke depan. Di cakrawala yang jauh, cahaya keemasan mulai berkilauan, seperti bintang-bintang padat yang bergerak melintasi permukaan tanah. Cahaya-cahaya itu semakin mendekat dan semakin terang, akhirnya berubah menjadi prosesi agung para kultivator ilahi yang mengenakan baju zirah emas, menunggangi binatang roh emas, muncul di kejauhan. Lebih dari 50 kultivator dewa berdiri dalam formasi rapi, baju zirah emas mereka berkilauan terang di senja hari. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya bertubuh kekar dengan wajah persegi dan aura dingin yang menunjukkan pengalaman perang di antara alisnya. Dia berada di tingkat ke-8 alam Dewa Emas dan memegang tombak emas di tangannya, dengan kilat emas mengalir di ujungnya. Mereka melihat Chen Ping dan kelompoknya, serta Yan Feng dan yang lainnya di antara kerumunan yang jelas memancarkan aura kultivator iblis. Kilatan dingin terpancar di mata pemimpin itu, dan senyum mengerikan melengkung di bibirnya saat dia perlahan mengangkat tombak emasnya. Kulturis iblis terdeteksi. Kepung dia. Begitu perintah diberikan, lebih dari 50 kultivator ilahi menyebar seperti jaring emas raksasa, mengapit Chen Ping dan kelompoknya dari kedua sisi. Cahaya keemasan membentuk cincin yang tak tembus di senja hari, menjebak semua orang di dalam dan menutup semua jalur pelarian. Raungan binatang buas, dentingan baju zirah logam, dan dengungan dalam rune ilahi saling berjalin, menciptakan rasa penindasan yang mencekik. Wajah Yan Feng pucat pasi. Dia menggenggam pedang panjang yang patah itu erat-erat, tetapi bahkan gagangnya pun bergetar. Xiao Rou melindungi Xiao Dai, menekan tubuhnya ke belakang dan menghalangi pandangannya dengan tubuhnya. Para kultivator iblis yang terluka menggenggam senjata mereka erat-erat, mata mereka dipenuhi keputusasaan yang keras kepala. Chen Ping berdiri di barisan paling depan, mata ungunya menyapu para kultivator ilahi. Seperti karang yang tenang, dia tetap tak terpengaruh saat gelombang emas bergejolak di sekitarnya. Namun saat itu juga, aroma baru tercium dari kejauhan. Kali ini situasinya bahkan lebih kacau, dan langkah kaki terdengar lebih keras. Kepulan debu abu-abu membubung dari timur,
sementara langkah kaki berat dan geraman rendah binatang buas bergema dari barat. Sesaat kemudian, dua kelompok orang lainnya muncul. Sekelompok kultivator manusia, berjumlah sekitar 30 atau 40 orang, tiba dari timur. Mereka mengenakan jubah berbagai warna, memegang artefak magis yang berkilauan di tangan mereka, dan memasang ekspresi keserakahan dan kegembiraan di wajah mereka. Sekelompok kultivator manusia binatang, berjumlah sekitar 20 atau 30 orang, datang dari barat. Mereka semua bertubuh kekar, beberapa memiliki telinga binatang, beberapa memiliki ekor, dan beberapa tertutup bulu, mengeluarkan raungan rendah. Ketiga pasukan tersebut, yang berjumlah hampir 150 orang, mengepung Chen Ping dan kelompoknya. Situasi buntu terjadi di keempat sisi. Para kultivator ilahi menunggangi binatang spiritual, baju zirah emas mereka berkilauan seperti nyala api yang membara di senja hari. Para kultivator manusia berdiri berjejer, artefak magis di tangan mereka memantulkan cahaya dingin di senja hari. Kultivator manusia binatang itu berjongkok di tanah, napasnya yang berat bergema di udara seperti dentuman genderang. Chen Ping dan kelompoknya berdiri di tengah, dikelilingi dari tiga sisi, seperti serigala tunggal yang terperangkap di gang sempit. Bibir Yan Feng bergetar. Dia telah hidup selama ratusan tahun dan menyaksikan banyak badai, tetapi dia belum pernah mengalami situasi yang begitu putus asa. Ketiga pasukan tersebut berjumlah lebih dari 150 orang, sementara mereka hanya memiliki sekitar selusin orang, yang sebagian besar terluka. Sekalipun Chen Ping kuat, dan sekalipun Jiang Xuelan dan Xuan Zhenzi berada di tingkat ke-8 alam abadi emas, mereka hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup menghadapi pengepungan seperti itu. Dermawan, suara Yan Feng serak, sebaiknya kau pergi sekarang, bawa teman-temanmu bersamamu. Kita, para kultivator iblis, ditakdirkan untuk menderita nasib ini. Chen Ping tidak menjawabnya, dia hanya berjalan maju selangkah demi selangkah, jubah abu-abunya berkibar di senja hari, menghalangi jalan semua orang. Tangan kanannya perlahan terangkat dan menggenggam gagang pedang pembunuh naga. Cahaya ungu mengalir di sarungnya, seolah-olah siap dihunus kapan saja. Matanya tenang dan fokus, tanpa rasa takut atau ragu-ragu, hanya ketenangan yang sedingin es. Xuan tua, kata Chen Ping pelan. Aku di sini. Xuan Zhenzi meludahkan rumput kering di mulutnya, berdiri di sebelah kiri dan di belakang Chen Ping, tangannya sedikit terbuka, dan cahaya biru mengalir di telapak tangannya. Xuelan, Jiang Xuelan berdiri di belakang sebelah kanan Chen Ping, mengembunkan udara dingin berwarna biru es di ujung jarinya, membekukan udara di sekitarnya menjadi kristal es halus. Kau lindungi orang-orang di belakangmu, suara Chen Ping setenang air yang tenang. Aku akan menahan orang-orang di depan. Jiang Xuelan menggigit bibirnya dan mengangguk. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, semangat bertarung yang dingin berkobar di matanya yang berwarna ungu. Sekalipun ada 150 orang di pihak lawan, sekalipun hari ini situasinya sudah pasti gagal, dia tidak akan pernah menyerah. Saatnya bertindak, Chen Ping berkata dengan suara rendah, jari-jarinya mencengkeram gagang pedang dengan erat, bersiaplah. Pemimpin ilahi berambut pirang itu mengangkat tombaknya, dan cahaya keemasan mengembun menjadi bola yang menyilaukan di ujung tombak tersebut. Tatapannya menyapu para kultivator manusia dan hewan, lalu dia berkata dengan lantang, saudara-saudara manusia dan hewan. Para kultivator iblis ini tepat di depan kalian. Bunuh mereka dan kalian bisa menukarnya dengan inti emas klan dewa. Mengapa kalian belum juga bertindak? Suaranya bergema di padang gurun senja, membawa perintah yang tak terbantahkan. Keagungan para dewa tampak jelas pada saat ini. Dia mengira semuanya akan berjalan sesuai rencananya. Atas perintahnya, para kultivator manusia dan manusia binatang akan menerkam seperti anjing pemburu, mencabik-cabik para kultivator iblis hingga berkeping-keping. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Pemimpin para kultivator manusia itu adalah seorang pria tua berambut abu-abu, yang tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-8 alam abadi emas, telah mengenakan jubah biru pudar dan memegang pedang panjang kuno di tangannya. Dia melirik para kultivator ilahi, lalu para kultivator iblis di belakang Chen Ping, dan akhirnya menoleh untuk melihat pemimpin manusia binatang di sampingnya. Seorang pria bertubuh kekar seperti singa,
Dengan surai emasnya berkibar tertiup angin, memegang kapak perang besar di tangannya. Keduanya saling memandang lalu mengangguk bersamaan. "Serang!" teriak tetua manusia itu tiba-tiba. "Bunuh!" teriak pemimpin manusia buas itu. Kemudian, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Alih-alih bergegas menuju kultivator iblis di belakang Chen Ping, kultivator manusia dan binatang tiba-tiba berbalik dan menerkam kultivator ilahi. Pedang berkelebat dan kapak berjatuhan. Para kultivator ilahi itu lengah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sekutu mereka, yang seharusnya berada di pihak yang sama, tiba-tiba akan mengarahkan pedang mereka melawan mereka. Baju zirah emas itu berderit saat dihantam pedang dan kapak, dan jeritan serta tangisan ketakutan bercampur menjadi satu, meledak di padang belantara senja. "Kalian semua gila, kita adalah sekutu. Mengapa kalian menyerang kami?" Wajah pemimpin para dewa seketika pucat pasi, suaranya dipenuhi ketersenjing dan kemarahan. "Apa yang kalian lakukan? Menyerang para dewa berarti menjadikan seluruh ras dewa sebagai musuh. Apakah kalian tahu konsekuensinya?" Tidak ada yang menjawabnya. Para kultivator manusia dan manusia binatang itu tampaknya telah merencanakannya sebelumnya. Gerakan mereka sinkron dan ganas, dan masing-masing dari mereka memiliki kilatan serakah dan tekad di mata mereka. 3 atau 4 dari mereka mengepung seorang kultivator dewa, menggunakan pedang, kapak, dan palu untuk menebas kultivator dewa yang tidak sempat bereaksi. Darah keemasan berceceran di padang belantara, mewarnai rumput layu dan bebatuan abu coklat menjadi merah. Suara baju zirah yang terbelah terdengar seperti kain yang disobek, dan jeritan kestongkuan terdengar naik turun. Meskipun para kultivator ilahi itu masing-masing cukup kuat, mereka sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan yang efektif ketika menghadapi serangan mendadak yang jumlahnya jauh lebih banyak dan serangan dari belakang saat mereka lengah. Saat seorang kultivator tingkat dewa mengangkat pedang panjangnya, ia secara bersamaan ditusuk tepat di dada oleh 3 kultivator manusia. Seorang kultivator tingkat dewa mencoba melarikan diri dengan terbang ke udara, tetapi punggungnya terkena kapak kultivator manusia binatang dan jatuh dari udara. Meskipun komandan ras dewa terkemuka berusaha menstabilkan situasi, tombak emasnya menyapu dan memukul mundur beberapa kultivator manusia, lebih banyak musuh telah mengepungnya, menghalangi semua jalan keluarnya. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, ke-50 lebih kultivator ilahi itu tergeletak mati dalam genangan darah. Darah keemasan mengalir perlahan di senja hari, menyatu menjadi aliran-aliran kecil. Tubuh-tubuh di balik baju zirah emas itu tak lagi bergerak. Beberapa kepalanya terpenggal, beberapa jantungnya tertusuk, dan beberapa anggota badannya dipotong. Kematian mereka berbeda-beda, tetapi nasib mereka semua sama. Para kultivator manusia dan hewan berdiri terengah-engah di tengah mayat-mayat emas, memegang artefak magis dan kapak yang berlumuran darah emas. Wajah mereka menunjukkan kelelahan, tetapi lebih lagi kegembiraan dan kepuasan. Kemudian mereka mulai memenggal kepala. Para kultivator manusia dan manusia binatang berjongkok dan dengan terampil menggunakan belati untuk memenggal kepala para kultivator ilahi, lalu memasukkannya ke dalam kantung penyimpanan mereka. Gerakan mereka cepat dan terlatih, jelas menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini. Chen Ping berdiri di sana, menyaksikan pemandangan ini, dan perlahan melonggarkan cengkeramannya pada pedang. Ekspresinya agak rumit. Dia siap bertarung sampai mati, pedang pembunuh naganya siap dihunus kapan saja, kekuatan kacau miliknya sudah mencapai batasnya, dan dia bahkan sudah mulai merencanakan bagaimana menerobos dengan kerugian minimal. Namun pada akhirnya, dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melakukan apapun. Jiang Xuelan juga terkejut. Aura biru es di tangannya mengembun menjadi jarum-jarum es tajam di ujung jarinya, tetapi sebelum dia sempat menembakkannya, jarum-jarum itu sudah meleset dari sasaran. Mulut Xuan Zhenzi terbuka membentuk huruf O, matanya yang berkabut dipenuhi rasa tidak percaya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan melihat banyak hal, tetapi ini benar-benar pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti itu. Mereka mengira akan menghadapi pertempuran berdarah, tetapi musuh dimusnahkan oleh pasukan sekutu mereka. Bocah Taois muda itu mengintip setengah kepalanya dari balik Xuan Zhenzi, matanya lebar, dan bertanya dengan suara rendah, "Guru, mengapa mereka menyerang rakyat mereka sendiri?"
Jangan tanya, bahkan guru pun tidak mengerti. Xuan Zhenzi mendecakkan lidah. Yan Feng benar-benar tercengang. Dia menggenggam pedang panjang hitam yang patah itu, ujungnya mengarah ke depan, mempertahankan posisi bertahan, tetapi matanya dipenuhi kebingungan dan ketidakpercayaan. Para kultivator tingkat dewa itu dibunuh begitu saja. Dia dibunuh oleh sekutunya, yang seharusnya membunuhnya bersama mereka. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya terasa tersumbat, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan Chen Ping tertuju pada tetua manusia itu. Orang tua itu membungkuk dan memenggal kepala seorang kultivator ras dewa, gerakannya terlatih seolah-olah sedang memotong daun bawang. Setelah memenggal kepalanya, dia memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan, berdiri tegak, dan matanya bertemu dengan mata Chen Ping. Dia melihat mata ungu Chen Ping, menyeringai, dan berjalan menuju Chen Ping. Jangan gugup, jangan gugup. Pria tua itu melambaikan tangannya, menandakan bahwa ia tidak bermaksud jahat. Dia berhenti beberapa langkah dari Chen Ping, menyeka darah dari wajahnya, dan tersenyum licik. Kami tidak di sini untuk membunuhmu. Chen Ping menatapnya, mata ungunya tidak menunjukkan kepercayaan maupun permusuhan, dan dengan tenang bertanya, mengapa? Mengapa membunuh para dewa? Pria tua itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi kuningnya. Karena para iblis juga memberikan hadiah. Membunuh seorang kultivator dewa dan membawa kepalanya ke wilayah iblis akan memberimu hadiah 2 kali lipat. Apa kau tidak tahu? Chen Ping sedikit mengangkat alisnya, klan iblis juga telah mengeluarkan hadiah. Ya, beritanya keluar tadi malam. Suara lelaki tua itu penuh dengan kegembiraan. Bunuh seorang dewa abadi emas tingkat ke-8 dari ras ilahi, dan ras iblis akan memberimu 200.000 kristal tingkat atas. Ini 2 kali lipat dari yang ditawarkan para dewa. Hanya orang bodoh yang tidak mau menerima kesepakatan ini. Kita pernah membantu para dewa membunuh kultivator iblis sebelumnya karena kristal-kristal itu. Sekarang karena para iblis menawarkan lebih banyak, tentu saja kita akan membantu mereka membunuh para dewa. Ini bisnis. Kita membantu siapapun yang membayar harga tertinggi, itu wajar. Para kultivator manusia dan manusia binatang di belakangnya mengangguk setuju, dan salah satu dari mereka bahkan menepuk tas penyimpanan di pinggangnya dengan ekspresi puas di wajahnya, yang berisi kepala dewa yang baru saja dipenggal. Kesepakatan ini bagus. Orang-orang Protoss itu selalu sombong dan angkuh, aku sudah lama tidak menyukai mereka. Membunuh 1 kultivator ilahi sebanding dengan membunuh 2 kultivator iblis. Hanya orang bodoh yang akan terus membunuh kultivator iblis. Melihat ekspresi datar mereka, Chen Ping terdiam sejenak, lalu senyum tipis muncul di bibirnya. Memang, dalam bisnis, sudah sewajarnya membantu siapapun yang menawarkan harga tertinggi. Pria tua itu terkekeh. Benarkan, jadi kami tidak di sini untuk membunuhmu. Kami membawa kepala-kepala dewa ini ke lembah jurang hitam untuk ditukar dengan hadiah buronan. Kau juga akan pergi ke lembah jurang hitam, kan? Waktu yang tepat, kita bisa pergi bersama. Chen Ping mengangguk, kalau begitu, mari kita pergi bersama. Pria tua itu berbalik dan melambaikan tangan kepada para kultivator manusia dan manusia binatang di belakangnya. Apakah kalian sudah selesai berkemas? Jika sudah, ayo pergi. Lembah jurang hitam tidak dekat, dan hari sudah mulai gelap. Selesai. Berjalan. Para kultivator manusia dan manusia binatang berdiri, menepuk-nepuk noda darah dan kotoran dari tangan mereka, dan beberapa bahkan menyeka noda darah emas pada artefak magis mereka dengan kain sebelum memasukkannya ke dalam tas penyimpanan mereka. Mereka tersenyum, berjalan dengan santai, dan mengobrol tentang hasil tangkapan mereka hari itu, seolah-olah mereka baru saja menyelesaikan perburuan biasa. Sambil membawa tas-tas penyimpanan mereka, mereka mengikuti Chen Ping dan kelompoknya menuju lembah jurang hitam. Jumlah anggota tim lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya, dan suasana tegang beberapa saat yang lalu telah lenyap, digantikan oleh harmoni yang mencekam. Setelah berjalan beberapa saat, Yan Feng tak kuasa menahan diri untuk mendekati Chen Ping dan bertanya dengan suara rendah, "Dermawan, apakah orang-orang itu benar-benar dapat dipercaya?" Chen Ping melirik para kultivator manusia dan binatang yang sedang mengobrol dan tertawa,
Sebuah tatapan penuh pertimbangan terpancar di mata ungunya. Mereka membantu kita sekarang karena ras iblis menawarkan hadiah yang lebih tinggi. Jika suatu hari para dewa menawarkan lebih banyak daripada para iblis, mereka akan berbalik dan membantu para dewa membunuh kita. Bagi mereka, itu hanyalah bisnis. Kalau begitu, kita akan bepergian bersama mereka. Setidaknya untuk saat ini aman. Suara Chen Ping terdengar tenang, lagi pula, mereka mengetahui lokasi lembah jurang hitam dan dapat membimbing kita. Setelah kita sampai di lembah jurang hitam, mereka akan mengambil hadiah mereka dan pergi, sementara kita tetap tinggal di lembah, dan kita tidak akan saling mengganggu. Yan Feng berpikir sejenak dan mengangguk, apa yang dikatakan dermawan saya masuk akal. Dia tidak mengajukan pertanyaan lagi, mempercepat langkahnya, dan mengikuti Chen Ping dari belakang. Saat senja semakin pekat, awan di cakrawala diwarnai merah gelap oleh sinar terakhir matahari terbenam, menyerupai lautan darah yang membeku. Kelompok itu menyusuri hutan belantara, menuju lembah jurang hitam. Para kultivator manusia dan manusia buas yang membawa kepala-kepala yang terpenggal masih dengan gembira mendiskusikan hasil panen hari itu dan karunia yang akan segera menjadi milik mereka. Suara-suara mereka melayang di tengah senja, membawa ketenangan dan kegembiraan yang menyeramkan. Chen Ping berjalan di depan kelompok, jubah abu-abunya berkibar tertiup angin. Tatapannya tertuju pada garis besar lembah jurang hitam yang perlahan semakin jelas di depannya. Mata ungunya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Para iblis telah menetapkan hadiah untuk penangkapan para dewa. Taktik ini, menggunakan metode orang lain untuk melawan mereka sendiri, memang brilian. Dan orang yang mampu mengambil keputusan ini dalam waktu sesingkat itu. Bayangan wajah dingin namun awet muda itu terlintas di benak Chen Ping. Ningxi, hanya dia yang bisa periduma trik jahat seperti itu. Setelah tinggal di alam surgawi untuk waktu yang lama, para kultivator di sana hanya tahu kagak berkultivasi, dan pikiran mereka tidak benar-benar berfungsi lagi. Pintu masuk menuju lembah jurang hitam akhirnya terungkap sepenuhnya di saat senja. Dua tebing hitam, seperti dua gerbang batu raksasa, menjulang ke awan, mengapit pintu masuk ke lembah. Permukaan tebing itu dipenuhi dengan rune magis yang padat dan rumit, yang memancarkan cahaya merah gelap di senja hari, seperti mata yang tak terhitung jumlahnya yang terbuka dan berkedip perlahan, setiap kilatan membawa ritme kuno. Lapisan kabut hitam tebal memenuhi pintu masuk lembah, mengandung energi iblis yang kuat yang perlahan melonjak seperti makhluk hidup. Terkadang ia menyatu menjadi garis besar yang kabur, dan terkadang ia menghilang menjadi ketiadaan, memancarkan aura dingin dan mencekam, seolah memperingatkan setiap makhluk hidup yang mencoba mendekat. Ini bukan rumahmu. Chen Ping berdiri di pintu masuk lembah, mata ungunya menatap kabut hitam yang bergelombang, merasakan energi iblis yang melimpah di dalamnya. Dia bisa merasakan kualitas kuno dan mapan dalam energi iblis itu, seolah-olah energi itu telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama menyatu dengan lembah tersebut. Iblis. Tempat ini seperti zona terlarang bagi kultivator biasa, tetapi merupakan tempat perlindungan alami bagi para. Tidak heran jika para dewa tidak berani menginjakkan kaki di sini dengan mudah di lingkungan seperti ini. Kekuatan spiritual para kultivator dewa akan sangat tertekan, dan kekuatan tempur mereka akan berkurang setidaknya 30%. Tiba, Yan Feng akhirnya menunjukkan ekspresi lega. Suaranya serak tetapi dipenuhi kegembiraan karena selamat dari bencana, dan dia bahkan sedikit menegakkan dadanya. Ini lembah jurang hitam. Aku tinggal di sini selama beberapa tahun saat masih muda, sebelum pindah ke kota bintang jatuh. Meskipun aku pergi, tempat ini akan selalu menjadi rumah bagi para kultivator iblis. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba menghirup semua energi iblis di pintu masuk lembah ke dalam paru-parunya. Aroma itu terasa seperti aroma ibunya baginya akrab dan menenangkan. Para kultivator manusia dan manusia buas juga berhenti, pandangan mereka ke arah pintu masuk lembah dipenuhi dengan kecemasan. Meskipun mereka datang untuk mendapatkan hadiah, mereka secara naluriah tetap merasa tidak nyaman dengan penghalang alami berupa energi iblis ini.
Pria tua berambut putih yang memimpin kelompok itu mengerutkan kening, lubang hidungnya sedikit mengembang, seolah mencoba menghilangkan aura yang mengganggu yang terpancar darinya. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi hanya melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya agar menunggu dengan tenang. Chen Ping mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu masuk lembah. Jiang Xuelan dan Xuan Zhenzi mengikuti dari dekat di belakangnya, sementara bocah Taois kecil itu meringkuk di belakang Xuan Zhenzi, mengintip ke depan dengan rasa ingin tahu dan gugup di wajahnya. Ada penjaga di pintu masuk lembah. Dua penyihir yang mengenakan baju zirah hitam berdiri di kedua sisi pintu masuk lembah, masing-masing memegang tombak hitam. Ujung tombak itu berkilauan dengan cahaya merah gelap, menggemakan pola magis di permukaan tebing. Tatapan mereka tajam, seperti dua lentera merah gelap yang menyala, mengamati setiap sosok yang mendekat di senja hari. Tingkat kultivasi mereka berada di peringkat ketujuh alam abadi emas, dan aura mereka tenang sekaligus tajam, yang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah penjaga elit lembah jurang hitam. Melihat Chen Ping dan kelompoknya mendekat, kedua pria itu serentak mengangkat tombak mereka dan menyilangkannya untuk menghalangi pintu masuk ke lembah. Gerakan mereka cepat dan tegas, tanpa ragu-ragu. Berhenti. Penjaga di sebelah kiri berteriak tegas, suaranya bergema di antara tebing-tebing di pintu masuk lembah, membawa otoritas yang tak terbantahkan. Tatapannya menyapu Chen Ping, Jiang Xuelan, dan Xuan Zhenzi, alisnya berkerut tajam, secercah kewaspadaan dan permusuhan terpancar di matanya. Kultivator manusia, apa yang kalian lakukan di lembah jurang hitam? Tidakkah kalian tahu ini adalah wilayah kultivator iblis, dan orang luar tidak diizinkan masuk? Yan Feng melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat, dan berbicara dengan sedikit kesungguhan dalam suaranya, "Saudara-saudara, saya Yan Feng dari kota Bintang Jatuh. Para kultivator manusia ini adalah penyelamat saya. Mereka menyelamatkan saya dan putri saya, serta rakyat saya. Para dewa sedang memburu para kultivator iblis di mana-mana, dan kita tidak bisa lagi tinggal di luar. Kita ingin memasuki lembah untuk berlindung sementara dan pergi setelah badai berlalu." Yan Feng, penjaga di sebelah kanan mengamatinya dari atas ke bawah, seolah-olah mencoba mengingat namanya, lalu mengangguk, kewaspadaannya hampir tidak berkurang. "Aku ingat kau. Kau tinggal di lembah ini selama beberapa tahun sebelum pergi ke Falling Star City. Tapi aku tidak bisa mengambil keputusan untukmu membawa kultivator manusia ke lembah jurang hitam. Kau tahu aturannya, lembah jurang hitam adalah tempat berkumpulnya kultivator iblis, orang luar tidak diizinkan masuk. Aturan ini telah ditetapkan ratusan tahun yang lalu, dan tidak ada yang bisa melanggarnya." Ekspresi Yan Feng berubah, dan suaranya terdengar mendesak, "Saudaraku, aku tahu aturannya, tapi orang-orang ini benar-benar berbeda. Mereka menyelamatkan kita di kota Bintang Jatuh. Jika bukan karena mereka, aku dan putriku pasti sudah mati di tangan para dewa sejak lama. Tolong berbaik hati dan izinkan saya masuk untuk memohon kepada pemimpinnya. Jika pemimpinnya setuju, saya akan membawa mereka masuk. Apakah itu tidak apa-apa?" "Tidak." Penjaga di sebelah kiri menggelengkan kepalanya, nadanya tegas, tidak memberi ruang untuk negosiasi, aturan tetap aturan. "Kalian boleh masuk, tetapi para kultivator manusia ini tidak diizinkan masuk. Jika mereka benar-benar ingin memasuki lembah, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin pribadi dari kepala suku. Jika tidak, saya tidak dapat mengizinkan mereka lewat. Ini adalah tugas saya, mohon dimengerti." "Tetapi, tidak ada, tetapi." Penjaga di sebelah kanan juga angkat bicara, suaranya lebih lembut daripada yang di sebelah kiri, tetapi sikapnya sama tegasnya, "Yan Feng, kau harus tahu bahwa jika ini terjadi di waktu lain, jika kau membawa beberapa teman manusia, kami mungkin bisa memberitahu mereka untukmu. Namun, ini adalah masa-masa luar biasa. Para dewa baru saja menyatakan perang terhadap kita, dan hadiah buronan bertebaran di mana-mana.
Manusia dan dewa yang tak terhitung jumlahnya mencoba menyusup dan mengumpulkan informasi. Kita tidak berani mengambil risiko itu. Bibir Yan Feng sedikit bergetar, dan secercah rasa tak berdaya dan malu terpancar di matanya. Meskipun dia adalah pemimpin kecil di Falling Star City, memimpin sekitar selusin orang dan memiliki otoritas mutlak, dia praktis tidak memiliki pengaruh di tempat seperti Black Abyss Valley. Para penjaga tidak menghormatinya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Para manajer di sini tidak mengenali identitasnya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa Chen Ping menerima penghargaan tersebut. Dia berbalik, menatap Chen Ping, wajahnya penuh penyesalan, dan bahkan tidak berani menatap mata Chen Ping. Dermawan saya benar-benar minta maaf. Saya tidak memiliki kedudukan tinggi di lembah ini, dan kata-kata saya tidak memiliki pengaruh besar. Kenapa kau tidak menunggu di luar lembah sebentar? Aku akan masuk dan menjelaskan situasinya kepada pemimpin dan melihat apakah kita bisa. Chen Ping memperhatikan ekspresi malu dan tak berdaya Yan Feng, tetapi dia tidak menyalahkannya. Dia sudah lama menyadari bahwa meskipun tingkat kultivasi Yan Feng tidak rendah, statusnya di antara kultivator iblis tidak tinggi. Jika tidak, dia tidak akan tinggal di tempat kecil seperti kota bintang jatuh bersama keluarganya dan hanya sekitar selusin anggota klan di sisinya. Dia mengangguk, suaranya tenang, ini bukan salahmu. Lalu, sebelum dia selesai berbicara, kabut hitam di pintu masuk lembah tiba-tiba bergejolak, seolah digerakkan oleh tangan tak terlihat, mengeluarkan suara siulan pelan. Dua sosok muncul dari kabut hitam. Orang yang memimpin mengenakan jubah biru tua yang disulam dengan totem iblis kuno, setiap pola perlahan berkilauan dengan cahaya gelap. Wajahnya dingin dan tegas, dengan ketenangan dan martabat yang melebihi usianya terpancar di antara alisnya. Matanya seperti kolam yang dalam, tak terduga, namun menyimpan rasa penindasan yang tak terlihat. Langkah kakinya mantap, setiap langkahnya tegas, seolah-olah bumi di bawah kakinya menyerah kepadanya. Telah dikelilingi oleh aura samar yang sangat panas, yang menyebabkan udara di sekitarnya sedikit terdistorsi, seolah-olah ada lapisan panas yang menyengat yang memancar dari dirinya. Ningxi, di belakangnya mengikuti seorang wanita dengan gaun merah menyala, rambut panjangnya hitam pekat, berkilauan dengan warna merah gelap di senja hari, seperti nyala api yang mengalir. Wajahnya tampak dingin, dengan keanggunan dan ketidakpedulian yang melekat di antara alisnya, tetapi sesekali kebingungan samar yang tak terlihat akan terlintas di mata merah gelapnya. Dia berjalan setengah langkah di belakang Ningxi, menjaga jarak ini seolah-olah itu sudah menjadi kebiasaan. Tatapannya menyapu orang-orang di pintu masuk lembah, berhenti sejenak pada Chen Ping, lalu beralih. Su Yuqi. Chen Ping memperhatikan keduanya muncul dari kabut hitam, mata ungunya menunjukkan sedikit keterkejutan, hanya lengkungan samar yang muncul di sudut mulutnya. Dia sudah lama menduga akan bertemu Ningxi dan Su Yuqi di lembah jurang hitam, karena keduanya berasal dari garis keturunan iblis api. Dalam situasi tingkat surga ke-20, mereka pasti berada di tempat berkumpulnya para kultivator iblis. Dia hanya tidak menyangka akan bertemu dalam situasi seperti ini. Ketika kedua penjaga itu melihat Ningxi, ekspresi mereka berubah drastis, seolah-olah mereka telah bertemu dengan terik matahari di tengah musim dingin. Mereka segera menyimpan tombak mereka, berlutut dengan satu lutut, dan membungkuk serempak, berkata dengan hormat, Tuan Muda Ning. Ningxi melirik mereka, lalu ke arah Chen Ping dan kelompoknya di pintu masuk lembah. Tatapannya berhenti sejenak di wajah Chen Ping sebelum beralih. Suaranya tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sepele, biarkan mereka masuk. Mereka adalah teman-teman saya. Penjaga itu terdiam sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat mata Ningxi yang tenang, ia menelan semua kata-katanya. Tanpa ragu, mereka menyingkir, gerakan mereka, bahkan saat berdiri, dipenuhi rasa takut, ya. Tuan Muda Ning. Yan Feng benar-benar terkejut. Dia melirik kedua penjaga yang begitu hormat kepada Ningxi,
lalu ke wajah Ningxi yang muda dan dingin, dan kemudian ke Chen Ping. Matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin pria ini, yang bahkan terlihat lebih muda dari Chen Ping, bisa menduduki posisi setinggi itu di lembah jurang hitam? Bahkan para penjaga pun harus membungkuk kepadanya. Selain itu, kedua penjaga tersebut, yang sudah dianggap memiliki pengaruh di lembah itu, bertindak seolah-olah mereka sedang melihat tuan mereka ketika mereka melihat Ningxi. Dermawan saya, ini, seorang teman lama. Suara Chen Ping terdengar tenang, seolah-olah dia sudah memperkirakan pemandangan ini. Masuklah. Dia melangkah masuk ke lembah jurang hitam. Jiang Xuelan mengikuti dari dekat, mata birunya yang dingin melirik Ningxi dengan penuh pertimbangan, lalu ke Chen Ping, seolah ingin bertanya sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Xuan Zhenzi mengikuti di belakang, sehelai rumput kering menjuntai dari mulutnya, mengamati Ningxi dari atas ke bawah dengan rasa ingin tahu seperti rubah tua yang mengincar pemburu muda. Pertapa muda itu berlari kecil di samping Xuan Zhenzi, sesekali menoleh ke belakang melihat kedua penjaga itu, wajah kecilnya penuh dengan keterkejutan. Yan Feng terdiam sejenak, lalu dengan cepat menyusul Xiao Rou dan Xiao Dai. Ningxi berdiri di pintu masuk lembah, memperhatikan Chen Ping berjalan melewatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat keduanya berpapasan, suara Ningxi sangat lembut, begitu lembut sehingga hanya Chen Ping yang bisa mendengarnya. Selembut daun yang jatuh berbisik tertiup angin, akhirnya kau menyusul. Jika aku tidak ikut, bagaimana kau bisa bersenang-senang sendirian? Suara Chen Ping juga sangat lembut, selembut jarum yang jatuh di atas karpet. Ya, bermain sendirian memang tidak menyenangkan. Suara Ningxi mengandung sedikit nada geli, senyum tersembunyi di balik nada tenangnya, seperti arus bawah yang bergejolak di bawah lapisan es tipis. Lalu dia menyingkir untuk memberi jalan, suaranya kembali tenang dan datar seperti biasanya, masuklah. Mari kita cari tempat untuk bicara. Chen Ping tidak menoleh dan mengikuti orang-orang di depannya masuk ke kedalaman lembah jurang hitam. Namun, ia bisa merasakan tatapan tertuju pada punggungnya. Itu bukan tatapan Jiang Xuelan, bukan pula tatapan Xuan Zhenzi, melainkan tatapan merah gelap itu. Su Yuqi sedang menatapnya. Dia tidak mengenalinya, tetapi kenangan yang terpendam dalam tubuh itu sepertinya masih melekat dengan gema yang samar. Di belakang mereka, para kultivator manusia dan manusia binatang bergegas maju, berteriak ke arah pintu masuk lembah dengan penuh semangat dan antisipasi. Hei! Kami di sini untuk mengumpulkan hadiah. Puluhan kepala kultivator dewa. Mereka mengangkat tinggi-tinggi kantung penyimpanan yang bernoda darah keemasan, yang agak mengental di senja hari, berubah menjadi kilauan keemasan gelap. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan antusiasme. Mereka bertindak cepat dan tegas ketika membunuh para kultivator klan dewa, dan mereka juga bertindak cepat dan tegas ketika melakukan pertukaran hadiah. Penjaga itu memandang para kultivator manusia dan manusia binatang, lalu menoleh ke arah Ningxi yang sudah pergi, dan menggaruk kepalanya dengan susah payah. Ini, tunggu sebentar, aku akan pergi bertanya pada pemimpin. Bagian dalam lembah jurang hitam jauh lebih besar daripada yang dibayangkan Chen Ping. Lembah ini terbuka, dengan banyak gua dan ruang batu yang diukir di tebing di kedua sisinya, berlapis-lapis dan tersebar di permukaan batu seperti sarang lebah. Di tengahnya terdapat ruang terbuka datar, tempat banyak rumah batu sederhana dan gudang kayu dibangun, tersusun berselang-seling, dengan jalan setapak berbatu di antaranya. Terdapat sekitar 1000 kultivator iblis yang tinggal di lembah itu, termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Beberapa di antara mereka mendirikan kios di ruang terbuka untuk berdagang, memajang berbagai bahan spiritual dan artefak magis di depan mereka. Sebagian dari mereka bermeditasi dan berlatih di depan rumah-rumah batu, tubuh mereka diselimuti aura iblis yang samar. Sebagian lainnya sedang memperbaiki peralatan ritual, menajamkan bilah-bilahnya dengan kikir kasar. Meskipun mereka tampak menjalani kehidupan sederhana,
Mereka memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Mereka akan mengangguk dan saling menyapa ketika bertemu kenalan. Anak-anak berlarian dan bermain di gang-gang. Meskipun tidak banyak tawa, ada vitalitas yang gigih dalam diri mereka. Chen Ping mengikuti Ningzi menyusuri jalan batu di lembah. Ketika para kultivator iblis melihat Ningzi, mereka semua memberi jalan kepadanya. Beberapa menundukkan kepala sebagai salam, sementara yang lain minggir, mata mereka dipenuhi kekaguman dan rasa hormat. Itu adalah pengakuan yang tulus, bukan penyerahan diri yang dipaksakan. Kami tiba di sebuah aula hitam besar di tengah. Aula utama dibangun seluruhnya dari batu-batu besar berwarna hitam, dan lambang api berwarna emas gelap diukir di ambang pintu simbol dari garis keturunan iblis api. Api itu menari perlahan di dalam lambang tersebut, seolah-olah benar-benar terbakar. Lentera berwarna merah gelap tergantung di kedua sisi gerbang istana, cahayanya menyerupai darah yang membeku. Ningzi mendorong pintu aula utama hingga terbuka dan masuk ke dalam. Chen Ping mengikuti di belakangnya, dan Jiang Xuelan serta Xuan Zhenzi juga datang. Xuan Zhenzi meninggalkan bocah Taois muda itu di luar pintu, menyuruhnya duduk di tangga sambil memakan ransum kering sementara dia menunggu. Ruang di dalam aula jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar, jelas karena adanya susunan spasial. Keempat dinding itu ditutupi dengan rune iblis kuno, yang memancarkan cahaya merah gelap, membuat seluruh aula tampak seolah diselimuti kabut merah darah. Suasana kuno menyelimuti udara, seperti buku sejarah yang terbuka, setiap halamannya menceritakan kisah kejayaan dan tragedi masa lalu. Di tengah aula terdapat sebuah meja batu besar, di atasnya terbentang peta besar yang menguning, yang menandai wilayah 20 langit dan distribusi berbagai kekuatan. Tanda-tanda tersebut berwarna berbeda, beberapa berwarna merah untuk benteng Protoss, beberapa berwarna hitam untuk kota-kota Terran, beberapa berwarna abu-abu untuk zona netral, dan ada lingkaran yang digariskan tebal. Dengan warna merah gelap dengan simbol peringatan yang digambar di sekeliling tepinya. Ningzi berjalan ke meja batu, berbalik, dan menatap Chen Ping. Kedua pria itu saling menatap dari seberang meja batu, tak seorang pun berbicara lebih dulu. Aula itu tetap sunyi sejenak, hanya cahaya merah gelap yang mengalir perlahan di sepanjang dinding. Kemudian Ningzi berbicara, dan pertanyaan pertamanya mengejutkan Chen Ping, berapa banyak kristal yang tersisa? Chen Ping sedikit mengangkat alisnya. Dia bersandar pada meja batu, melipat tangannya, menatap wajah Ningzi yang tanpa ekspresi. Mengapa kau menanyakan ini? Orang-orang di luar sana datang untuk melakukan transaksi demi mendapatkan hadiah. Suara Ningzi tenang, setenang seolah-olah dia sedang menanyakan cuaca hari ini. Aku sudah mengeluarkan perintah hadiah, tetapi para iblis tidak memiliki kristal sebanyak itu untuk mendapatkannya. Chen Ping mengerti. Meskipun Ningzi menyusun rencana cerdas untuk melawan api dengan api, dia mengabaikan masalah yang sebenarnya. Ras iblis memang tidak sekaya para dewa. Para dewa menguasai sumber daya terbaik di surga ke-20, memiliki tambang kristal dan urat spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Sementara para iblis telah ditindas selama bertahun-tahun dan kekurangan sumber daya. Gabungan semua kultivator iblis bahkan tidak dapat mengumpulkan sepertiga dari jumlah yang dibutuhkan untuk gelombang hadiah pertama. Mereka tidak memiliki cukup kristal untuk membayar hadiah tersebut. Jadi, kamu ingin aku yang membayar? Chen Ping bersandar di meja batu, melipat tangannya, menatap Ningzi dengan senyum mengejek di bibirnya. Aku membantumu membunuh tetua Senmu, merebut cincin penyimpanannya, dan mendapatkan sumber daya kekuatan ilahi di surga ke-19. Suara Ningzi tetap tenang, kau pasti memiliki cukup banyak kristal. Aku merasakan aura sumber daya berlimpah yang terpancar darimu saat aku berada di negeri kaisar yang jatuh. Itulah mengapa aku mempertaruhkan nyawaku. Suara Chen Ping mengandung sedikit sarkasme, tetapi senyum di matanya tidak benar-benar sampai kepada mereka. Kau punya rencana yang bagus, bukan? Kau yang mencetuskan idenya, tapi aku yang harus menyediakan kristalnya.
Aku bisa mendengar rencanamu dari luar lembah. Kamu tidak perlu keluar. Ningxi mengangkat bahu, gerak tubuh dan intonasinya menunjukkan sikap acuh tak acuh. Tangannya terentang di depan dadanya seolah berkata, terserah. Suaranya tenang dengan sedikit nada malas. Kalau begitu, satu-satunya yang bisa kukatakan kepada orang-orang di luar sana adalah bahwa ras iblis kehabisan uang, dan menyuruh mereka mengambil kembali kepala para dewa, atau langsung mengirim kultivator iblis kepada para dewa untuk mengklaim hadiah mereka. Jika mereka membantu para dewa, kau tidak akan pernah bisa menghancurkan kuil utama mereka, dan kau akan menjadi buronan di surga ke-20, diburu kemana-mana oleh Hao si gagak emas itu. Pikirkan baik-baik. Bukankah kamu juga sama? Tanya Chen Ping. Apa maksudmu, sama? Paling buruk, aku tidak akan tinggal di surga ke-20. Aku akan langsung pergi ke surga ke-21. Saat aku sampai di surga ke-21, aku akan tetap hebat di hadapan kultivator iblis, kata Ningxi. Sial, alam surgawi itu milikmu. Kau bisa pergi ke surga manapun yang kau mau. Chen Ping memutar matanya. Melihat ekspresi Chen Ping, Ningxi tertawa terbahak-bahak. Meskipun alam surgawi bukan milik keluargaku, selama guruku ada di sini, aku bisa dengan mudah pergi ke surga ke-21, atau bahkan surga yang lebih tinggi. Bisakah kau melakukannya? Ningxi sengaja mencoba memprovokasi Chen Ping dan pamer. Si bajingan tua Yanmo itu, kalau aku bertemu dengannya lagi suatu hari nanti, aku pasti akan menghajarnya habis-habisan. Chen Ping menggertakkan giginya. Namun, ia hanya bisa mengatakannya dengan marah. Dengan kekuatannya saat ini, ia mungkin tidak mampu menahan dua serangan dari iblis api. Meskipun ia memiliki Tuan Si di belakangnya, Tuan Si bahkan lebih kuat daripada iblis api, tetapi Tuan Si tidak terlalu peduli padanya lagi. Chen Ping hanya bisa menapaki tangga karir selangkah demi selangkah sendirian, dia tidak bisa dibandingkan dengan Ningxi. Berhentilah mengucapkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu dan keluarkan kristalnya sekarang, kata Ningxi sambil tersenyum. Chen Ping menatap Ningxi dengan tajam. Bajingan itu, dialah yang mencetuskan ide buruk itu, tapi dia malah menyalahkan Ningxi. Jika dia tidak menyerahkan kristal-kristal itu, para pemburu itu akan kembali menjadi musuh para kultivator iblis, dan para dewa akan menguasai surga ke-20. Pada saat itu, dia akan menjadi target pertama yang diburu. Jika dia mengeluarkan kristal-kristalnya, bahkan jika dia berhasil menyingkirkan kelompok orang ini, akan tetap ada aliran orang yang membawa kembali kepala para dewa untuk ditukar dengan hadiah. Kristal-kristalnya yang sedikit itu tidak akan bertahan lama, itu seperti melempar batu ke dalam jurang tanpa dasar. Saya ingin memberikan apresiasi atas rencana cerdas Anda. Chen Ping menggelengkan kepalanya, senyum tak berdaya terpancar dari mata ungunya. Baiklah, aku bisa menyediakan kristalnya. Tapi bagaimana setelah itu? Aku tidak bisa terus-menerus menanggung biaya buronan seluruh ras iblis tanpa batas, kan? Meskipun aku punya sedikit kekayaan, aku tidak mampu menanggung semua kesulitan itu. Ningxi menatap Chen Ping, terdiam sejenak, kilatan pikiran terlintas di matanya yang dingin, lalu perlahan berkata, jadi kita perlu menemukan tambang kristal, atau mencari cara untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Aku tahu ada banyak reruntuhan dan medan perang kuno di surga ke-20, tetapi sebagian besar telah dilalui orang, dan yang tersisa hanyalah puing-puing, tidak sepadan dengan risikonya. Namun, ada satu tempat yang konon sangat berbahaya, dengan peluang kematian 9 dari 10 bagi siapapun yang masuk ke sana, sehingga sangat sedikit orang yang berani menginjakan kaki di sana hingga saat ini. Pandangannya tertuju pada peta yang menguning di atas meja batu. Dia menunjuk ke area yang digariskan tebal. Dengan warna merah gelap di tepi peta, di sampingnya terdapat beberapa kata kecil yang berbunyi, sangat berbahaya, masuklah dengan hati-hati. Dia menunjuk ke area tersebut dengan jarinya, tempat ini disebut Jurang Sunyi. Konon, di zaman kuno,
seorang kaisar abadi yang perkasa tewas di sana saat mencoba menembus alam suci. Esensi Taois dan sisa jiwanya tersebar di area itu, membentuk badai hukum dan jebakan spasial yang sangat mengerikan. Para kultivator di bawah peringkat ke-9 dari alam Dewa Emas yang memasuki tempat ini hampir tidak memiliki peluang untuk keluar hidup-hidup. Namun justru karena alasan inilah, sumber daya di dalamnya tetap tidak tersentuh. Chen Ping menatap area merah gelap di peta, kilatan cahaya menyambar di mata ungunya seperti percikan api yang menyala, tempat jatuhnya kaisar abadi. Tempat lain di mana para kaisar binasa. Tapi kenapa kau tidak pergi sendiri dan bersikeras menungguku? Lagi pula, tak satu pun dari kita yang berada di peringkat ke-9 alam Dewa Emas, kan? Ide Chen Ping benar. Lagi pula, di surga ke-19, Ningzi telah bersembunyi di tanah kaisar yang jatuh untuk waktu yang lama. Chen Ping baru mengetahui kemudian bahwa dia tidak mendapatkan harta karun apapun dari memasuki tanah kaisar yang jatuh. Dia hanya menggunakan beberapa fragmen esensi Taois untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sedikit. Kau memiliki kekuatan kekacauan, yang dapat membantuku menahan kerusakan, kata Ningzi tanpa berusaha menyembunyikannya. Sialan, kau menggunakan aku sebagai tameng. Chen Ping tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Omong kosong, jika kau tidak berharga, apakah aku akan memberitahumu? Ningzi menyeringai. Fragmen Dao, wawasan hukum, dan bahkan sisa-sisa warisan dan artefak magis dari negeri kaisar yang jatuh. Jika kita dapat menemukan satu atau dua barang yang berguna, baik untuk penggunaan kita sendiri atau untuk ditukar dengan kristal di persekutuan pedagang Void, itu sudah cukup. Katakan saja padaku apakah kau berani pergi atau tidak. Biar ku katakan, negeri kaisar yang jatuh ini jauh lebih kuat daripada surga ke-19. Negeri kaisar yang jatuh di surga ke-19 telah diinjak-injak, dan kekuatannya telah lama berkurang. Tapi tempat ini berbeda, belum pernah ada yang menginjakan kaki di sini sebelumnya. Chen Ping mendongak menatap Ningzi, senyum tipis teruk di bibirnya, nada menantang yang sudah biasa terdengar dalam suaranya, kau bertanya apakah aku berani. Kapan kau pernah melihatku mundur? Kau bertanya seolah-olah baru saja bertemu denganku. Ningzi menatap Chen Ping, secercah cahaya akhirnya muncul di matanya yang dingin, kalau begitu sudah diputuskan. Istirahatlah selama 3 hari, dan berangkatlah 3 hari kemudian, bersama pengawalmu. Suan tua, Chen Ping melirik Suan Zhenzi, yang berdiri tidak jauh darinya sambil mengorek telinganya. Jika dia ingin pergi, dia bisa pergi, jika dia tidak ingin pergi, dia bisa tinggal di sini dan menjaga Taois kecil itu. Lagi pula, tulang-tulangnya yang sudah tua tidak akan banyak membantu jika dia pergi, dan dia bisa tinggal di sini dan merawat anak itu. Siapa yang kau sebut orang tua? Suan Zhenzi, dengan telinga tajamnya, segera berbalik dan menatap Chen Ping dengan tajam. Aku adalah Dewa Emas tingkat 8 puncak. Aku jauh lebih tinggi darimu. Kau bilang aku tidak bisa membantu. Percayalah, aku akan menamparmu hingga jatuh ke tanah dengan satu telapak tangan. Baiklah, aku tahu kalian mampu. Chen Ping melambaikan tangannya, berbalik sambil tersenyum, dan berkata, kalau begitu, semuanya pergilah. Tapi Lao Suan, jangan menghalangi kami saat kau pergi. Menghambat seseorang. Suan Zhenzi membusungkan dadanya dan berkata, dulu ketika aku masih di alam bawah, alam rahasia mana yang belum kujelajahi? Tempat berbahaya mana yang belum pernah kukunjungi? Kau baru hidup beberapa tahun, namun kau berani berbicara besar di depanku. Oke, kamu luar biasa. Chen Ping melambaikan tangannya sambil tersenyum. Jiang Suelan berdiri di samping, tetap diam. Tatapannya tertuju pada Su Yuqi sejenak sebelum kembali padanya. Dia bisa merasakan tatapan Su Yuqi sedang mengamati dan menyelidiki. Itu adalah intuisi seorang wanita, bahkan dengan amnesia, naluri terdalamnya masih memberitahunya sesuatu. Su Yuqi juga sedang melihat Jiang Suelan.
Dia tidak tahu mengapa dia menatap wanita itu, tetapi dia merasakan perasaan aneh saat berada di sampingnya, seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, sesuatu yang tidak bisa dia ucapkan atau telan. Wanita itu berdiri di samping Chen Ping dengan sikap yang natural, jelas menunjukkan hubungan yang dekat. Kesadaran ini membangkitkan perasaan campur aduk di hati Suyuki, tetapi dia segera menekan perasaan itu. Baiklah, Ning Zi mengangguk. Kalau begitu sudah diputuskan. Sisanya jauh lebih sederhana. Zi, Chen Ping mengeluarkan sejumlah besar kristal dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Ning. Suan tua, keluarkan semua kristal yang kuberikan padamu. Aku sudah mengeluarkan semuanya dari sakuku, tapi mungkin itu belum cukup, kata Chen Ping kepada Suan Zhenzi. Kalau begitu, ingatlah untuk mengembalikan uang ini kepadaku. Ini upahku, kata Suan Zhenzi. Jangan khawatir, begitu aku menghancurkan kuil utama dan merebut sumber daya mereka, aku akan mengembalikannya kepadamu beserta bunganya, kata Chen Ping. Setelah mendengar itu, Suan Zhenzi dengan enggan mengeluarkan semua kristal yang ada padanya. Ning Zi tidak banyak bicara, tetapi hanya menyuruh lelaki tua berambut putih itu untuk mengambil kristal-kristal itu dan menukarkannya dengan hadiah untuk para kultivator manusia dan hewan. Pria tua berambut putih itu memasang ekspresi rumit di wajahnya saat ia membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping. Terima kasih, Tuan. Atas nama para iblis lembah jurang hitam, saya berterima kasih atas kemurahan hati Anda. Jangan berterima kasih padaku. Chen Ping melambaikan tangannya, senyum licik teruk di wajahnya. Semua ini harus dibayar kembali. Begitu kita menemukan sesuatu yang bagus di jurang kehancuran dan menjualnya untuk mendapatkan uang, kau harus membayarku kembali beserta bunganya. Pria tua berambut putih itu berhenti sejenak, lalu menyeringai, senyum yang memancarkan ketenangan yang telah lama hilang. Tentu saja. Tentu saja, saya akan segera mengurusnya. Dia berbalik dan melangkah keluar dari aula utama. Kristal itu dibawa keluar, dan tak lama kemudian sorak-sorai terdengar dari pintu masuk lembah. Para kultivator manusia dan manusia binatang menerima imbalan yang layak mereka terima dan meninggalkan lembah jurang hitam dengan puas. Saat mereka pergi, seseorang berseru ke lembah, suaranya terdengar jauh di senja hari. Lain kali jika Anda membutuhkan layanan seperti ini, ingatlah untuk memberitahu kami. Kami akan selalu siap sedia kapanpun Anda membutuhkannya. Chen Ping berdiri di pintu masuk aula utama, mengamati para kultivator manusia dan hewan meninggalkan pintu masuk lembah, membawa tas penyimpanan yang penuh, mengobrol dan tertawa. Sosok mereka menghilang ke dalam senja, bayangan mereka membentang panjang oleh matahari terbenam. Senyum tipis terukir di sudut mulutnya. Sepertinya kunci perang ini bukan terletak pada para dewa, bukan pula pada para iblis, melainkan pada apakah kita bisa mendapatkan lebih banyak orang di pihak kita. Suaranya sangat lembut. Itu tergantung pada apa yang bisa kita temukan di jurang kehancuran. Suara Ning Zi terdengar dari belakangnya. Dia juga berjalan ke pintu masuk aula dan melihat ke arah tempat para kultivator manusia dan binatang itu pergi. Jika kita menemukan cukup banyak, semua kultivator sesat di surga ke-20 akan menjadi sekutu kita. Jika kita tidak menemukan apapun, maka kita harus mengandalkan diri sendiri untuk bertarung. Jadi kali ini, sukses adalah satu-satunya pilihan, kegagalan bukanlah pilihan. Chen Ping berbalik dan menatap Ning Zi. Apakah kau siap? Kapan aku tidak siap? Suara Ning Zi terdengar tenang. Sampai jumpa 3 hari lagi. Chen Ping berbalik dan berjalan keluar aula, jubah abu-abunya melambai lembut tertiup angin malam. Istana ilahi. Cahaya kemasan, seperti ember yang mengeras, menyelimuti seluruh aula, mewarnai setiap inci udara dengan warna emas yang mempesona. Ukiran-ukiran suci di dalam aula mengalir perlahan di sepanjang dinding, memancarkan tekanan kuno dan berat. Itu adalah aura yang terkumpul, ditinggalkan oleh dewa-dewa perkasa yang tak terhitung jumlahnya selama puluhan ribu tahun, seperti gunung tak terlihat yang menekan aula.
Jin Wuhao duduk di singgasana ilahinya, mata emasnya menyala dengan cahaya yang penuh amarah. Seorang tetua suci berlutut di hadapannya, gemetaran seutuhnya, dahinya menempel erat pada tanah dingin berwarna keemasan, bahkan tidak berani mendongak. Baru saja, dia membawa kabar yang membuat Kaisar Dewa murka. Ras iblis mengeluarkan hadiah, menawarkan imbalan 2 kali lipat untuk kepala para kultivator ras dewa. Hanya dalam 2 hari, para kultivator tingkat dewa diserang di berbagai bagian surga ke-20, dengan lebih dari 100 orang tewas dan kepala mereka dipenggal lalu diganti dengan kristal. Para kultivator manusia dan hewan yang awalnya memburu kultivator iblis untuk mendapatkan inti emas para dewa, semuanya berbalik melawan mereka dalam semalam dan menjadi algojo yang memburu para dewa. Mereka datang untuk mencari keuntungan, para dewa memberi mereka kristal, dan sebagai imbalannya mereka membunuh para kultivator iblis. Para iblis memberi mereka kristal 2 kali lipat, sehingga mereka membunuh para dewa. Ini adalah masalah yang sangat sederhana, tidak seorang pun akan mengabaikan kepentingan mereka sendiri. Setan, suara Jin Wuhao sedingin es berusia 10.000 tahun, setiap kata seolah keluar dari sela-sela giginya, tikus-tikus yang bersembunyi di lembah jurang hitam itu berani menawarkan hadiah kepada ras dewaku. Melapor kepada Kaisar Ilahi. Suara tetua itu bergetar, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Menurut berita yang sampai, perintah hadiah klan iblis dikeluarkan oleh seorang pemuda dari garis keturunan iblis api. Namanya Ningxi, dan dia dikatakan menguasai api tertinggi klan iblis. Dia bersekutu dengan kultivator iblis dari lembah jurang hitam, menyebarkan pengumuman hadiah dan menghasut semua kekuatan non-ilahi untuk memburu kultivator ilahi demi hadiahnya. Dan ku dengar Chen Ping juga berada di lembah jurang hitam, bersama Ningxi. Chen Ping. Saat Jin Wuhao mengucapkan nama itu, niat membunuh di matanya hampir membeku. Inilah orang yang membunuh tetua Shenmu, menghancurkan kekuatan ilahi surga ke-19, dan sekarang menimbulkan masalah di surga ke-20. Kaisar Agung. Tetua lainnya berbicara dengan hati-hati, suaranya sedikit bernada menyelidik. Saya percaya bahwa klan iblis sangat miskin sumber daya sehingga mustahil bagi mereka untuk mempertahankan hadiah 2 kali lipat dalam waktu lama. Selama kita meningkatkan hadiah dan melampaui imbalan para iblis, orang-orang yang pelin-pelan itu secara alami akan beralih pihak kembali kepada kita. Dengan kekayaan aula utama ras ilahi, kita dapat sepenuhnya menghancurkan para iblis. Meningkatkan hadiahnya. Jin Wuhao dengan dingin menyela perkataannya, tatapan emasnya menembus wajah tetua itu seperti pedang tajam. Maksudmu, kau ingin ras dewaku bersaing dengan sekelompok tikus yang bersembunyi di pegunungan terpencil dalam hal kekayaan. Tubuh tetua itu gemetar hebat, dan dia segera menundukkan kepalanya, bawahan ini tidak akan berani. Bawahan ini hanya ide yang tidak berguna. Jin Wuhao berdiri, jubah ilahi emasnya berkibar di sekelilingnya tanpa angin, dan tekanan luar biasa yang dipancarkannya menyebar seolah-olah itu adalah kekuatan nyata, membuat beberapa tetua yang berlutut di aula hampir tidak bisa bernapas. Ras ilahi kita telah memerintah 20 langit selama puluhan ribu tahun, mengandalkan kekuatan, bukan kristal. Para oportunis yang membunuh ras ilahi demi kristal hari ini akan membunuh ras iblis demi kristal besok. Bersaing dengan mereka untuk mendapatkan hadiah hanya akan membuat ras ilahi menjadi bahan tertawaan, kata Jin Wuhao. Namun, Baginda, para kultivator manusia dan manusia buas itu telah membunuh ratusan orang kita. Jika kita membiarkan ini tanpa terkendali, mereka hanya akan semakin merajalela. Aku punya caraku sendiri. Suara Jin Wuhao mengandung tekad yang tak tergoyahkan, dan jauh di dalam mata emasnya terpancar cahaya yang lebih dalam daripada kemarahan. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, kelima jarinya terentang, dan bola cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya. Cahaya itu menyilaukan, seperti bintang kecil yang menari di telapak tangannya, melepaskan tekanan yang mengerikan. Aura yang mencekam itu terasa lebih intens dari sebelumnya, seolah-olah telah mencapai alam yang lebih tinggi.
Para tetua di aula merasakan aura yang mencekam, dan ekspresi mereka berubah drastis. Sebagian orang tersentak kaget, sebagian gemetar hebat, dan sebagian lagi bahkan terdorong jatuh ke tanah karena tekanan yang begitu besar. Yang mulia, Kaisar Agung, saya merasakan bahwa penghalang itu semakin melemah. Suara Jin Wuhao mengandung kerinduan yang telah ditekan selama puluhan ribu tahun, kerinduan yang melonjak dalam setiap kata yang diucapkannya, membara seperti api. Penghalang puncak peringkat ke-9 alam Dewa Emas telah menunjukkan retakan. Aku membutuhkan kesempatan untuk mengasingkan diri dan menerobos ke alam Dewa Emas Luo Agung dalam waktu sesingkat mungkin. Aula, kata-kata itu bagaikan batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, menimbulkan gelombang besar di. Para tetua mendongak menatap cahaya keemasan yang menyilaukan di telapak tangan Jin Wuhao. Mata mereka dipenuhi dengan keterzen Jing'an dan kegembiraan. Dewa abadi emas yang agung. Itulah alam yang diimpikan oleh semua kultivator Dewa Emas. Di atas alam abadi emas terdapat Dewa abadi emas Luo Agung, dan di atas Dewa abadi emas Luo Agung terdapat penguasa abadi, Raja abadi, Kaisar abadi, dan seterusnya, hingga para orang suci legendaris. Begitu Jin Wuhao berhasil menembus level Dewa Emas Luo Agung, itu berarti dia akan memasuki level yang sepenuhnya baru. Pada saat itu, semua buronan iblis, semua oportunis dari ras manusia dan binatang, semua Chen Ping dan Ningxi, tidak akan menjadi apa-apa selain semut. Di hadapan Dewa Emas Luo Agung, semua kultivator di bawah puncak peringkat ke-9 alam Dewa Emas bahkan tidak berhak untuk berdiri. Kaisar Ilahi, suara seorang tetua bergetar karena kegembiraan. Sumber daya apa yang dibutuhkan? Saya akan segera menyiapkannya. Kumpulkan semua sumber daya berharga dari semua dewa. Suara Jin Wuhao tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Batu kristal surgawi, cairan sumber ilahi, bahan untuk memurnikan pil emas Luo Agung, semua sumber daya yang dapat membantumu menembus ke alam abadi emas Luo Agung, kirimkan semuanya ke istana Kaisar Ilahi. Aku akan mengasingkan diri untuk mencoba menembus ke alam abadi emas Luo Agung. Ya, saya akan segera mengurusnya. Para tetua bergegas keluar dari aula utama, langkah kaki mereka memudar di koridor yang kosong, hanya menyisakan Jin Wuhao yang berdiri di depan singgasana. Dia menatap lautan awan yang bergelombang di luar istana, mata emasnya berputar-putar dengan cahaya yang kompleks. Selama puluhan ribu tahun, dia terjebak di puncak peringkat ke-9 alam abadi emas. Dia mencoba menembus penghalang Dewa Emas Luo Agung berkali-kali, tetapi setiap upaya berakhir dengan kegagalan. Namun kali ini, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Penghalang tak terlihat itu benar-benar telah melonggar. Seolah-olah sesuatu telah dibuka paksa dalam kegelapan, memungkinkan dia untuk melihat cahaya di balik pintu. Mungkin itu kemarahan, mungkin itu tekanan, atau mungkin itu provokasi dari para badut itulah yang membangkitkan semangat bertarungnya yang telah lama terpendam. Apapun alasannya, peluang itu ada tepat di depan Anda. Chen Ping, Ningxi. Jin Wuhao menggumamkan kedua nama itu, senyum dingin teruk di bibirnya. Kau pikir membunuh tetua Shenmu akan mengguncang fondasi klan dewa? Kau pikir kau bisa bersembunyi di lembah jurang hitam dan aman? Begitu aku menembus ke alam Dewa Emas Luo Agung, kau akan tahu apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. Dia berbalik dan berjalan menuju ruang meditasi terpencil yang terletak jauh di dalam aula utama. Jubah emas itu meninggalkan bayangan panjang di kegelapan, seperti jalan emas yang mengarah ke kejauhan yang tak diketahui. Ruang meditasi terpencil ini terletak di bagian terdalam istana ilahi. Keempat dindingnya terbuat dari batu ilahi kekacauan, yang dapat mengisolasi semua penyelidikan indera ilahi dan fluktuasi energi. Di tengah ruang rahasia itu terdapat susunan pengumpul roh, dan tanahnya dipenuhi dengan rune yang tersusun rapat, masing-masing berkilauan perlahan dengan cahaya kemasan. Sebuah kristal suci seukuran kepalan tangan tergantung di atas ruang rahasia, memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti seluruh ruangan dengan lingkaran cahaya kemasan yang hangat.
Jin Wuhao duduk bersila di tengah susunan pengumpul roh, menutup matanya, dan membersihkan pikirannya dari segala gangguan. Berbagai material langka dan berharga terus-menerus dikirim ke ruang rahasia tersebut. Kristal-kristal surgawi ditumpuk seperti gunung kecil, cairan sumber ilahi memenuhi botol giok, dan bahan-bahan untuk memurnikan pil emas Luo Agung dikirim ke susunan pengumpul roh seperti air yang mengalir. Sumber daya ini, jika dibiarkan di luar, akan cukup untuk digunakan oleh kekuatan berukuran sedang selama ribuan tahun, tetapi saat ini semuanya terkonsentrasi di sini, hanya untuk mencapai terobosan. Jin Wuhao menarik napas dalam-dalam dan mulai menyebarkan teknik kultivasinya. Cahaya keemasan melingkupinya, seperti naga-naga emas tak terhitung jumlahnya yang berkeliaran di tubuhnya, mengeluarkan raungan yang dalam. Suatu kekuatan ilahi yang mengerikan mengalir melalui meridiannya, begitu terkonsentrasi sehingga hampir menghancurkan tubuhnya. Penghalang itu ada di sana, penghalang tak terlihat dan tak dapat dihancurkan, seperti jurang alami, yang berdiri di antara alam abadi emas dan alam abadi emas Luo Agung. Dia mencoba sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap benturan menciptakan retakan pada penghalang, tetapi setiap kerusakan diperbaiki dalam sekejap. Penghalang itu seolah memiliki kehidupan sendiri, terus-menerus menyembuhkan dirinya sendiri dan melawan pasukan penyerangnya. Jin Wuhao tidak menyerah. Tekadnya sekeras baja, dan akumulasi puluhan ribu tahun meledak pada saat ini. Dia mengerahkan semua sumber daya yang tersedia, memurnikan semua bahan batu kristal surgawi, cairan sumber ilahi, dan pil emas Luo Agung dan mengubahnya menjadi kekuatan ilahi paling murni, yang kemudian dia suntikkan ke meridiannya, berulang kali menyerang penghalang itu. Waktu berlalu tanpa suara di ruangan yang tertutup rapat itu. 1 hari dan 1 malam telah berlalu. 2 hari dan 2 malam telah berlalu. Ledakan. Pada larut malam kedua, penghalang tak terlihat itu akhirnya hancur. Ting Su. Cahaya keemasan menyembur dari tubuh Jin Wuhao, menyapu seluruh ruang rahasia seperti letusan gunung berapi. Dinding-dinding yang terbuat dari batu-batu ilahi yang kacau itu bergetar hebat akibat terpancarnya cahaya keemasan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kristal suci di atas ruang rahasia itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah. Sementara itu, seluruh langit di atas surga ke-20 berubah. Langit keemasan pucat tiba-tiba menyala, seolah-olah terbakar, berubah menjadi warna emas yang menyilaukan. Warna emas itu begitu kaya dan pekat sehingga mewarnai awan di langit menjadi keemasan, seperti lautan emas yang bergulir di udara. Bumi bergetar, gunung-gunung bergemuruh, dan sungai-sungai meraung, seolah-olah seluruh dunia gemetar menantikan kelahiran seorang dewa agung. Fenomena aneh ini dirasakan di setiap sudut surga ke-20. Di sebuah kota manusia, tak terhitung banyaknya kultivator yang mendongak ke langit keemasan, wajah mereka pucat pasi. Seseorang menjatuhkan alat ritual dari tangannya, menghasilkan suara yang tajam. Beberapa orang lemas dan berlutut sambil bergumam, "Sudah berakhir, sudah berakhir." Mereka saling memandang dan melihat ketakutan yang sama di mata masing-masing. Langit telah berubah. Itu, aura seorang dewa emas Luo Agung. Sang Kaisar Dewa telah menembus batas. Golden Crow Hao telah menembus ke alam dewa abadi emas Luo Agung. Berita itu bagaikan batu besar yang dilemparkan ke dalam air, menimbulkan gelombang besar di langit yang paling tinggi. Semua faksi yang menerima pesan tersebut, baik manusia, hewan, maupun kultivator sesat, mengambil keputusan yang sama pada waktu yang bersamaan. Segera hentikan perburuan para kultivator ilahi, hancurkan semua kepala ilahi yang belum diklaim, dan berpura-puralah seolah tidak terjadi apa-apa. Dewa Abadi Emas Agung. Saat berhadapan dengan Kaisar Dewa di puncak peringkat ke-9 alam abadi emas, orang-orang masih dapat mengandalkan keunggulan jumlah dan taktik mereka untuk bermanuver. Namun, Dewa Emas Luo Agung adalah makhluk yang berada di tingkatan yang sama sekali berbeda. Di hadapan seorang Dewa Emas Luo Agung,
bahkan sejumlah besar Dewa Emas pun tidak lebih dari semut. Selisih antara puncak peringkat ke-9 alam abadi emas dan Dewa Abadi Emas Luo Agung bahkan lebih besar daripada selisih antara alam abadi sejati dan alam abadi emas. Para kultivator manusia dan manusia binatang yang awalnya memburu kultivator setingkat dewa untuk mendapatkan hadiah kini diliputi rasa takut. Sebagian melarikan diri ke pegunungan terpencil di malam hari, sebagian mengubur kepala dewa yang telah mereka peroleh, dan sebagian lagi bersembunyi di gua-gua, terlalu takut untuk keluar. Di lembah jurang hitam yang dulunya megah, para iblis juga merasakan aura yang menakutkan itu. Seorang pria tua berambut putih berdiri di pintu masuk lembah, menatap langit keemasan. Wajahnya yang tua penuh dengan keseriusan dan ketakutan, dan janggutnya yang panjang sedikit bergetar tertiup angin. Abadi Emas Agung, suaranya serak, Jin Wuhao telah berhasil menerobos. Para kultivator iblis di sekitarnya menjadi pucat pasi. Beberapa secara naluriah mundur selangkah, sementara yang lain menggenggam senjata mereka tetapi tidak tahu kemana harus mengarahkannya. Cahaya keemasan menerangi seluruh surga ke-20, seperti pedang tajam yang menggantung di atas kepala setiap orang, siap jatuh kapan saja. Lembah itu sunyi senyap. Pada saat ini, di ruang rahasia Istana Ilahi, Jin Wuhao perlahan membuka matanya. Matanya tidak lagi berwarna keemasan, tetapi telah berubah menjadi cahaya yang lebih dalam dan lebih agung. Itulah pancaran Taoisme unik dari seorang Dewa Emas Luo Agung, seolah-olah di dalamnya terkandung hukum-hukum seluruh dunia yang mengalir. Telah dikelilingi oleh lingkaran cahaya keemasan yang samar, yang mengandung tekanan yang sangat mengerikan. Sehingga menyebabkan udara di sekitarnya sedikit terdistorsi. Dia perlahan berdiri, merasakan kekuatan yang meluap di dalam dirinya, dan senyum puas muncul di bibirnya. Seorang Dewa Emas Luo Agung. Jadi, beginilah rasanya menjadi seorang Dewa Emas Luo Agung. Dia mengangkat tangannya, dan segumpal cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya. Cahaya itu lebih murni dan lebih halus dari sebelumnya, seolah-olah mampu menembus ruang angkasa dan menghancurkan gunung serta sungai hanya dengan lambaian tangannya. Dia melayangkan pukulan. Dia tidak menggunakan sihir apapun, itu hanya pukulan lurus yang sederhana dan mendasar. Namun dimanapun kepalan tangan itu melayang, dinding batu ilahi kekacauan di ruang rahasia itu seketika retak-retak, menyebar seperti jaring laba-laba, sebelum hancur berkeping-keping menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh istana ilahi berguncang hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Para kultivator dewa di luar aula begitu terkejut oleh getaran tiba-tiba itu sehingga mereka semua berlutut dan bersujud ke arah ruang rahasia, sambil berteriak, "Selamat, Kaisar Dewa! Selamat, Kaisar Dewa!" Jin Wuhao melangkah keluar dari ruang rahasia, melewati dinding yang hancur dan pecahan batu ilahi yang berserakan. Jubah ilahi emasnya berkibar di sekelilingnya tanpa tertiup angin, memancarkan keagungan unik seorang Dewa Emas Luo Agung. Dia berjalan ke platform di luar aula utama, menatap lautan awan yang bergelombang di bawahnya, niat membunuh yang dingin terpancar di mata emasnya. Lembah jurang hitam, suaranya lembut, namun menggema seperti guntur di langit, menyebabkan lautan awan di bawahnya bergolak hebat. Chen Ping, Ning Zi, dan para iblis sombong itu. Aku datang menemui kalian sekarang. Bukankah kalian ingin bertarung denganku? Baiklah, aku di sini. Apakah kalian siap? Dia mengangkat kakinya dan melangkah maju. Cahaya keemasan bersinar di bawah kakinya. Bumi di surga ke-20 bergetar di bawah kakinya dan sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, melaju menuju lembah jurang hitam di ujung barat, seperti meteor emas yang melesat melintasi langit, meninggalkan jejak keemasan yang bertahan lama.